Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Kartikasari dengan NPM 2214131085. Perkenalkan, nama saya Frelani Rageca dengan NPM 2214131088. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafarizadi dengan NPM 2214131109. Perkenalkan, nama saya Jovan Kentinan dengan NPM 2214131004. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan tentang penerapan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari sebagai tugas pendidikan Pancasila dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Maya Riantini, SPM SI. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan budaya luar biasa. Di Indonesia, terdapat berbagai macam suku, bahasa, agama, dan masih banyak lagi. Meskipun demikian, bangsa Indonesia tetap selalu bersatu. Adalah karena bangsa Indonesia punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Seperti kata pepatah, bersatu kita teguh, bercerai kita berantakan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu. Satu tujuan yang sama, yaitu melindungi bangsa Indonesia. Musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Kenapa ya Indonesia sangat beragam? Ini karena di Indonesia ada 17 ribuan pulau yang dipisahkan oleh lautan. Karena terpisah-pisah, budaya dan suku tersebut sulit untuk menyebar dan bercampur. Akibatnya, suku dan budaya yang unik berkembang di daerah atau pulaunya masing-masing. Karena ada banyak sekali pulau di Indonesia, maka ada banyak sekali suku dan budaya yang terbentuk. Suku dan budaya yang berkembang di Indonesia juga dipengaruhi oleh budaya asing yang dibawa oleh para penjajah serta para pedagang yang berasal dari Arab, Gujarat, Cina, dan India. Selain memengaruhi budaya, mereka juga menyebarkan agama. Apa contoh keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia ya? Setiap daerah memiliki keunikan budayanya masing-masing. Mulai dari rumah adat, makanan tradisional, pakaian tradisional, alat musik, lagu, sampai upacara adat. Contoh rumah adat adalah rumah gadang dari Sumatera Barat dan joglo dari Jawa Tengah.
rumah adat biasanya melekat dengan nilai-nilai leluhur. Contoh makanan tradisional antara lain kerak telur dari Jakarta, ayam betutu dari Bali, dan gudeg dari Jogja. Setiap makanan tradisional mengandung sejarah, nilai-nilai budaya, dan filosofi hidup yang dianut oleh masyarakatnya. Contoh pakaian tradisional adalah kebaya dari Jawa dan ulos dari Sumatera. Pakaian tradisional biasanya digunakan pada saat acara tradisi, upacara adat, dan acara pernikahan. Contoh alat musik tradisional adalah kelintang, angklung, dan gamelan. Contoh lagu tradisional adalah Ayam dan Lapeh dari Sumatera Barat dan Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah. Lagu daerah biasanya mengandung makna, nilai, petuah, dan filosofi hidup masyarakatnya. Contoh upacara adat adalah ngaben di Bali dan sedekah bumi di Jawa. Upacara diyakini membawa manfaat bagi masyarakat yang melaksanakannya. Wah, Indonesia sangat kaya dan beragam ya. Sebenarnya masih ada loh ribuan keunikan budaya lain di Indonesia. Bangganya jadi orang Indonesia. Kebanggaan terhadap keberagaman suku, budaya, dan agama ini sebaiknya disikapi dengan cara apa ya? Salah satu caranya yaitu dengan menerapkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Apa ya makna dari semboyan ini? Bila diterjemahkan tiap kata, Bhinneka berarti beraneka ragam, Tunggal berarti satu, dan Ika berarti itu. Sehingga secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam itu satu atau berbeda-beda tetapi satu juga. Semangat negara kesatuan untuk menyatukan wilayah Nusantara sebenarnya sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit, yaitu ketika Mahapati Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa. Lalu dari mana semboyan Bhinneka Tunggal Ika muncul? Semboyan ini muncul jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu sekitar abad ke-14. Kutipan Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular yang ditulis menggunakan bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Saat Indonesia sedang memperjuangkan kemerdekaan, semboyan Bhinneka Tunggal Ika diusulkan pertama kali oleh Muhammad Yamin dalam sidang BPUPKI 1. Akhirnya pada tahun 1951, semboyan Bhinneka Tunggal Ika resmi ditetapkan sebagai semboyan negara. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika juga dimasukkan pada lambang negara burung Garuda Pancasila yang dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Kaki burung Garuda mencekram kukuh pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Selain adanya semboyan negara, lambang Garuda Pancasila juga memiliki makna tersendiri. Posisi burung Garuda yang berdiri tegak dengan sayap dikembangkan ke kiri dan ke kanan melambangkan semangat membangun. Kepala burung yang menghadap ke kanan melambangkan kebaikan. Burung Garuda yang mampu terbang tinggi ke angkasa tanpa kawan melambangkan cita-cita tinggi, keperkasaan, serta kedaulatan bangsa dan negara. Lukisan burung Garuda yang seluruhnya berwarna kuning emas melambangkan keagungan. Perisai di tengah melambangkan sila pada Pancasila. Bulu sayap yang berjumlah 17 helai, bulu ekor 8 helai, di bawah perisai 19 helai, dan di leher 45 helai melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Kan kata nanti kota Melayu kata masjid budal Jumatan sampai tak ada ya aku rusak nanti waktu nulis nyepet lu ada terus mendung masjidnya siapa itu kan aku ada
tadi tak katanya. Wis, pikiran ya dan sedih. Ya. Oh ya, kita harus pakai aduk kan? Iya, sedih. Ya wes aku sekarang ya wes aku seneng gue kan. Sekian video penjelasan tentang Bhinneka Tunggal Ika yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.